Tuhan, Kau campur tangan Tuhan acara pada siang hari ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu jika kami mau belajar taat dan patuh kepada Tuhan, Tuhan jugalah yang akan menolong kami menjalani kehidupan itu. Dan saudara kami berdua ini mengambil satu komitmen untuk mau belajar melangkah di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu dia mengundang kami para hamba kamu dan disaksikan oleh keluarga dari mereka. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah atau doa siang hari ini. Amin. Sekali lagi salam sehat dan salam damai sejahtera ya bagi kita semuanya. Terlebih-lebih dalam keadaan situasi seperti sekarang yang kita ketahui bersama-sama, yaitu adanya COVID-19 ya. Ini ada satu keadaan yang tidak biasa atau extraordinary ya. Demikian juga saudara kita ini minta didoakan dalam suasana yang extraordinary juga ya. Karena ada beberapa hal yang selanjutnya saya minta dengan hormat Pak Bin Handli dan Ismawati bisa melengkapinya ya. Baik itu pertemuan selanjutnya ada, dan juga surat-surat ternyata ada yang kekurangan juga masuk fotokopi KTP, ada beberapa suratnya. Namun atas permintaan dari kedua saudara kita ini pagi hari ini tanggal 7 Juli tahun 2020 kami sebagai hamba Tuhan diundang untuk mendoakan ya. Saya sebagai hamba Tuhan tentu hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena sesungguhnya Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita semuanya, dan seperti apa yang tertulis dalam kitab Alkitab ini ya, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa ya. Bahkan Dia 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini mati ganti kita semuanya orang berdosa ya, menanggung segala dosa, segala kutuk, segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami, pelanggaran, kegagalan, kesalahan kami semuanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita mau bersyukur pada Tuhan dan juga menghargai pengorbanan Tuhan bagi kita semuanya. Kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan atau second chance bagi kita semua untuk benar-benar bertobat ya, berbalik kembali pada Tuhan, dan Tuhan mengenapi janjinya, yaitu diampuni dan diselamatkan. Siang hari ini saya akan membaca dari Alkitab yang biasa juga seringkali dalam acara-acara seperti ini dibacakan kepada pasangan yang dipersatukan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu berbunyi seperti ini, yaitu dua ayat dari perikop Matius pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi saya ambil ayat yang ke-5 dan ke-6 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya ya, dan bersama dengan istrinya ya, meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu ya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya ini menjadi satu daging. Jadi pernikahan itu adalah ketetapan Tuhan sendiri ya. Kalau kita membaca dalam Kejadian, yaitu kitab pertama ya dari Alkitab ini, di sana Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Lalu hari ke-6 menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan itu memang Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan menetapkan mereka menjadi satu. Untuk apa tugasnya? Tuhan memberi tugas, Tuhan punya rencana dalam kehidupan manusia itu, yaitu beranak cuculah dan penuhilah bumi ini dengan keturunan itu tadi. Yaitu yang dimaksud Tuhan adalah keturunan Tuhan, keturunan ilahi, supaya dunia ini penuh dengan keturunan-keturunan ilahi dan dunia ini menjadi kerajaan Tuhan ya. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami kepada kita semuanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu rencana dan kehendak Tuhan ya. Namun kita manusia ini seringkali gagal. Kita semua manusia, termasuk saya sendiri ya. Kita manusia ini penuh kesalahan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, kamu adalah debu tanah. Jadi penuh kelemahan, kekurangan. Ya, seringkali kita gagal gitu di kehidupan. Tetapi Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu bersyukur kepada Tuhan kalau kita disadarkan oleh Tuhan,
kita diterangi pikiran dan hati kita oleh Tuhan, dan kita mau berbalik pada Tuhan, dan kita mau terus belajar, terus berusaha menaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan atau hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu tadi. Sehingga apa yang direncanakan oleh Tuhan itu tatkala kita meninggalkan dunia yang fana, dunia yang sementara ini, karena semua orang pasti akan meninggalkan dunia ini, umurnya sampai berapapun panjangnya ya, itu orang dunia dibutuh panjang umur itu, padahal nggak panjang sekali juga ya. 100 tahun aja udah panjang, yang 1000 tahun kan nggak ada ya, nggak ada. Alkitab juga nggak menulis yang 1000 tahun. Alkitab menulis yang tertua itu 969 tahun, yaitu Metusalah. Adam sendiri ciptaan Tuhan pertama hanya 930 tahun, nggak ada yang 1000 ya, nggak ada. Jadi ada nyanyian aku mau hidup 1000 tahun lagi untuk tutur poli ya, nah, itu nggak nyampe ya, karena memang 100 tahun aja udah jarang. Jadi benar-benar cuma sementara di dunia ini, sementara. Jadi kita harus benar-benar hidup dalam Tuhan. Kalau kita mau mengalami kekekalan, nah nanti kalau sudah kembali dari dunia yang fana yang dipanggil oleh Tuhan, selain meninggal dunia ya, mati dan lain sebagainya itu kita masuk dalam kekekalan. Nah, yang sementara yang belum kekal ini Tuhan beri kesempatan supaya kita sadar bahwa kita ini perlu Tuhan, kita ini mau bertobat kepada Tuhan, kita ini mau minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni sesuai dengan janjinya, seperti yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu tatkala Jasmine dibaptis ya, yaitu 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengakui dosa kita, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan menghapuskan segala kejahatan kita. Gitu. Ya kalau kita mengatakan aku tidak berdosa ayat 10-nya, itu berarti kita membuat Allah berdusta, ya toh. Tapi Allah tidak pernah berdusta, Dia ada Tuhan. Ya Dia nggak pernah berdusta. Jadi yang berdusta kita. Masa kita nggak punya dosa? Tidak. Firman Tuhan sudah mengatakan semua orang telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Jadi ini yang harus kita pahami. Namun Tuhan itu baik, dan Tuhan berbicara dari perikop ini tadi ya, Matius pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-13 itu judulnya adalah perceraian. Saudara-saudara yang kasih, di sini dikatakan demikianlah ayat 6 ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua ya, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia ya. Tadi saya sudah mengatakan kita ini manusia lemah, manusia penuh keterbatasan, manusia yang seringkali gagal, kita gagal. Seringkali kita gagal. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan memperbaiki keadaan kita. Itu Tuhan ya. Dan ini saya ambil lagi juga ya ayat firman Tuhan. Kalau tadi dari Perjanjian Baru kan, kita Matius ya, salah satu murid Tuhan ya, Matius itu Injil ya. Nah, sekarang dari Maliaki pasal 2 ayat 15 dan 16-nya, yaitu demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka ya daging dan roh. Jadi Tuhan itu Esa, nggak ada yang lain. Nggak ada patung, nggak ada berhala, nggak ada apa orang pinter atau paranormal atau apa yang lain yang bisa menandingi atau sama dengan Tuhan. Nggak ada. Yang Tuhan yang disebut Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal, yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya itu adalah Tuhan Allah yang Esa, ya, menjadikan manusia daging dan roh. Saudara dan saya ini dari debu tanah dihembusi nafas kehidupan oleh Tuhan, maka menjadi makhluk hidup. Ada dagingnya, dalamnya ada jiwa, ada rohnya ya, roh, jiwa dan tubuh. Itulah kita, ya. Tapi fana ya, cuma sebentar aja di dunia ini. Dan apakah yang dikehendaki ya, yang dikehendaki kesatuan ini ya, Tuhan punya maksud, punya rencana seperti yang saya katakan tadi. Apa sih yang dimaui Tuhan? Apa yang dikehendaki Tuhan? Apa yang direncanakan Tuhan? Yaitu ini dilanjutkan, saya sudah katakan tadi juga, keturunan ilahi. Saudara bisa baca ulang lagi Maliaki pasal 2 ayat yang ke-15, yaitu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tadi saya sudah sering katakan, kita ini seringkali gagal ya, gagal. Kalau kita lihat manusia-manusia, kita enggak menghakimi orang-orang lain, kita juga ngoreksi diri kita sendiri, kita gagal. Ya, wah, sebetulnya yang ideal, yang indah tuh, yang bagus sekali tuh ya yang apa seperti yang Tuhan firmankan ini. Tapi kalau mengalami kegagalan pun jangan putus asa, jangan menjadi kecewa. Tatkala saudara dan saya masih ingat ada Tuhan, dan Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkoreksi, memperbaiki diri kita sendiri. Nah, di sini dikatakan yaitu tujuannya adalah untuk menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Oleh sebab itu dikatakan, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya.
Artinya apa? Setia atau tidak setia? Kita harus setia atau tidak setia? Setia. Ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan, ya, ini kehendak Tuhan, ini rencana. Jangan tidak setia, jangan tidak setia itu artinya ya harus setia, ya, pada istri masa mudamu. Ya, mungkin ada orang yang sudah berumah tangga, menikah lagi apa, ini tetap berlaku, artinya tetap setia kepada apa yang Tuhan tetapkan, tentukan di dalam hidupmu itu tadi. Jadi kalau kita nanti doakan saudara kita Billy dan Jasmine atau Wihandri dan Trisnawati, maka harapan kita dan doa kita kepada Tuhan adalah jika Tuhan Kau sudah mempersatukan kedua saudara kami ini, Tuhan Kau juga tolong, Kau beri kekuatan, kemampuan dan pimpin kedua saudara kami ini untuk menjalani kehidupan mereka selanjutnya, masa depan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mengalami janji Tuhan, yaitu janji-janji Tuhan digenapi dan terjadi dalam kehidupan mereka. Maksud Tuhan apa? Supaya melalui kehidupan kita, keluarga kita, apa yang kita bangun, rumah tangga kita ini, Tuhan dipermuliakan. Bukan sebaliknya kan? Kalau kita terlalu berani sama Tuhan, bahaya sekali. Galatia pasal 6 ayat 7 ya, saudara nanti bisa baca di rumah. Jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan Allah bisa dipermainkan enggak? Enggak boleh. Ya, kalau saya bisa mungkin ya, nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa lah. Kalau orang mempermainkan saya, bohong kepada saya, dusta kepada saya, urusannya dia dengan Tuhan. Tapi kalau kita langsung mempermainkan Tuhan yang menciptakan kita, bahaya sekali. Akibatnya fatal. Di dunia ini kita masih bisa menjalani kehidupan yang cuma sebentar dan sementara ini. Tetapi kalau kita sudah masuk dalam kekekalan, sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah mati meninggalkan dunia ini masih. Di sana kita berada di tempat yang tidak kita ingini. Kita menyesal. Bisa tidak kembali? Tidak bisa. Itu tidak bisa. Ya, jadi kita harus benar-benar serius memperhatikan apa yang Tuhan firmankan ini. Sebab aku membenci perceraian, ayat 16 ya. Sebab aku itu Tuhan, hanya A besar di sini ya. Aku membenci perceraian ya. Di Di mata Tuhan Allah Israel ya, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan ya. Pakaian itu biasanya berbicara kehidupan ya. Kehidupan kita ini dalam kekerasan itu juga tidak berkenan kepada Tuhan ya. Firman Tuhan semesta alam, yaitu penciptaan bumi laut dan segala isinya, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ini kebenaran firman Tuhan ya. Dalam mempersatukan kedua saudara kita ini, kita berharap apa yang disampaikan pada siang hari ini menjadi pegangan bagi saudara kita untuk takut hormat akan Tuhan dan menaati kebenaran firman Tuhan. Saya sudah mengatakan sebelumnya ya, karena situasi dan keadaan yang kita alami bersama, waktu kita cuma mau berbincang-bincang melalui WA atau melalui HP aja, itu saya kira sangat-sangat kurang ya. Kalau kita mau berbincang-bincang, berkonsultasi, berkonseling tentang pernikahan atau hal lain mungkin ya, itu perlu tatap muka ya, perlu tatap muka sehingga kita bisa berbicara dari hati ke hati ya. Kalau jauh-jauhan ini rasanya udah jauh gitu ya. Walaupun sekarang kalau video call rasanya udah dekat, bisa melihat fotonya, gambarnya di depan kita, tapi saya masih gak rasa kurang, karena itu masih tetap benda-benda mati ya. Walaupun udah canggih, udah modern, benda-benda mati, dia tidak bisa mengungkapkan sepenuhnya apa yang harus kita ungkapkan. Jadi selanjutnya seperti yang saya sudah katakan, masih ada kekurangan secara administratif surat-surat itu, dan juga nanti kita mau mengadakan konseling tatap muka. Ini singkat sekali, saya nggak bisa berpanjang-panjang ya. Dan apa yang disampaikan itu hanya untuk satu pegangan dan bukan dari kata saya, tapi apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Ya. Puji Tuhan, oleh sebab itu kita mau mendukung bersama saudara-saudara kita, karena semuanya itu seizin Tuhan. Ya, saya percaya, saya yakin segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk COVID-19 sekarang yang melanda 216 negara di dunia, semua kena terpapar oleh COVID-19. Apakah itu kebetulan? Enggak. Tapi itu harus kita sadari bahwa ini teguran dari Tuhan. Tuhan bisa menegur orang per orang, Tuhan juga bisa menegur seluruh umat manusia. Dan yang sekarang terjadi ini adalah Tuhan sedang menegur kita, seluruh umat manusia, untuk menjadi sadar bahwa kita ini lemah, kita ini nggak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa, harus bergantung, berserah pada siapa? Tuhan, hanya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa untuk kedua saudara kita ini.
kalau Willy dan Jasmine tidak keberatan, apakah harus ada alasnya dulu? Tolong bertelur di bawah kaki Tuhan, ya. Ya, satu sikap. Bisa, kalau bisa ya. begitu nggak apa-apa. Bisa. Oh, ya. Ya, satu sikap yang kita buktikan kepada Tuhan bahwa kita datang dengan merendahkan diri dan segala kerendahan. Ya, tidak apa-apa. Nah, ya. Mari kita juga ikut berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan kedua saudara kita yang terkasih, yaitu saudara Andri dan Trisnawati Abang. Kami Hasan, Kobri dan saudara Jasmine. Kita menaikkan sebuah pujian terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Pada siang hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami semua yang hadir, terutama adalah saudara Andri dan Trisnawati, ya Tuhan, kami merendahkan diri dan dengan segala kerendahan hati datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mohon belas kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa, kesalahan, kekurangan, pelanggaran, kelemahan kami ya Tuhan. Karena kami menyadari semua orang telah berdosa, tidak ada seorang pun yang benar. Namun Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Jika kami mengakui dosa dan kesalahan kami Tuhan, Kau mau mengampuni kami. Kau menyucikan kami dengan darah Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati di atas kayu salib di bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, dengan menanggung segala dosa, segala kutuk, sakit, penyakit, kelemahan, pelanggaran, kesalahan dan kegagalan kami semua telah Kau tanggung di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus kami menjadi sembuh, dan oleh darah Yesus Kristus yang menyucikan kami, melayakkan dan membenarkan kami di hadapan Bapa di surga. Nah sekarang anak saudara Andri dan juga saudara Trisnawati mengikuti doa saya ya. Artinya diucapkan dengan mulut karena ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu Roma pasal 10 ayat 8 dan 9. Jika kita mengakui di dalam hati maka dibenarkan oleh Tuhan, tapi jika kita mengakui oleh mulut juga maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, ikut yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Siang hari ini dengan merendahkan diri dan segala kerendahan hati, kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa, segala kesalahan dan pelanggaran kami, karena kami mengakui bahwa kami orang berdosa, tidak ada seorang pun yang benar. Namun Kau mengasihi kami, Engkau tidak menghendaki kami binasa. Itulah sebabnya Engkau memberikan jalan dan Engkau masih memberi kesempatan kepada kami berdua untuk mengakui dosa kami dan mohon pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Engkau telah mengampuni kami dan melepaskan kami dari segala dosa dan ikatan-ikatan kutuk dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau sudah mendengar doa pengakuan dan permohonan pengampunan atas saudara-saudara kami, Andri dan Trisnawati ini Tuhan.
Hamba-Mu hanya alat dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, jika mereka telah melanggar atau melakukan kesalahan dalam hidup mereka, Engkau yang Maha tahu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Engkau sudah mendengar pengakuan dosa mereka dan permohonan pengampunan atas segala dosa-dosanya. Itulah sebabnya hamba sebagai alat dalam tangan-Mu Tuhan mendoakan mereka yang telah Engkau persatukan saat ini Tuhan. Walaupun mereka sebelumnya mungkin memiliki sejarah riwayat yang Tuhan Yesus tidak dikehendaki atau diinginkan seperti apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Namun pada siang hari ini kami percaya bukan satu kebetulan, segala sesuatu seizin dari Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu hanya alat dalam tangan-Mu untuk mendoakan kedua saudara kami ini Tuhan. Kiranya mulai sejak saat ini juga Engkau mempersatukan Bihandri dan Trisnawati atau yang kami panggil Willy dan Jasmine ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menjadi pasangan hidup yang membangun rumah tangga yang baru ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setelah Engkau telah memulihkan keadaan mereka sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasih, Engkau juga yang akan memimpin setiap langkah hidup mereka Tuhan. Engkau memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati rumah tangganya Tuhan. Engkau memberkati keturunan ya Tuhan. Supaya melalui kehidupan mereka Tuhan, Engkau dipermuliakan. Terima kasih. Demikian juga merupakan sukacita bagi seluruh keluarga yang telah menyaksikan peristiwa yang Kau tetapkan pada siang hari ini, tanggal 7 Juli tahun 2020. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Ada cincin. Nah, sekarang sebagai tanda pengikatan ya mereka sebagai suami istri di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat-malaikatnya dan di hadapan jemaat atau umatnya. Kita menyaksikan saudara kita Wihandli akan menyematkan cincin kepada Trisnawati atau Jasmine ya. Cincin melingkar bulat di ada pangkalnya ya, melambangkan kasih yang tidak berkesudahan. Biarlah itu terjadi dan digenapi dalam kehidupan saudara kita Wihandri dan Trisnawati. Kau sematkan juga cincin tanda pengikatan janji pernikahan ini kepada ya saudara Wihandri yang sekarang di hadapan Tuhan sudah didoakan saudara sudah menjadi suami istri. Ya. Amin. Untuk selanjutnya yaitu untuk kelengkapan administrasi saya mengharapkan saudara Wihandri dan